Bapak Ibu, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami selalu bersyukur bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajarilah kami Tuhan malam ini untuk tetap bersikap yang benar di hadapan Tuhan, supaya kami boleh belajar mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Berbicara bagi kami malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, supaya iman kami dibangun dan dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan di dalam Roma 13 ayat 12 sampai ke 14, saya mengambil satu tema kecil yang judulnya bagaimana sikap kita dalam menghadapi hari-hari yang terakhir. Dari pembacaan kita di dalam Roma 13 ayat yang ke-12, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita sudah hidup di hari-hari yang terakhir. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Berarti ada sesuatu hal yang penting yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Dari pembacaan ini mengandung makna bahwa bagaimana sikap kita dalam menghadapi hari-hari yang terakhir. Yang pertama di sini saya mengambil satu poin, yaitu kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus waspada dan berjaga-jaga? Karena di ayat yang ke-12 itu ada dua hal yang harus kita lakukan dalam hal kita berjaga-jaga. Yang pertama di situ dia bilang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena dalam waspada ini bukan punya pengertian ya kita hanya diam-diam saja ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan berarti masalah selesai. Tidak seperti itu. Tetapi justru di dalam kita beriman kepada Tuhan banyak godaan, tantangan, masalah silih berganti selalu saja menghampiri kita dan mengganggu iman kita. Oleh karenanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang pertama tetap waspada dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga? Karena kemungkinan untuk kita jatuh dari godaan itu sangat mungkin dan punya banyak kesempatan kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan bilang dalam Roma, yang perlu kita waspadai, yang harus kita lakukan, kita harus tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Inilah yang mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa berjaga-jaga, sehingga membuat kita tidak bisa waspada. Karena perbuatan-perbuatan itu akan menyeret kita untuk keluar dari pengenalan dan takut kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di situ firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan yang dimaksudkan tadi di dalam 2 Timotius ini. Karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, mereka tidak menuruti Allah. Berarti yang mereka lakukan itu adalah keinginan dan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi penting bagi kita. Yang kedua di situ dia bilang bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang dalam hal waspada dan berjaga-jaga. Ini poin yang kedua. Kita harus mengenakan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Luar biasa, firman Tuhan berkata dan mengingatkan kepada kita, kita harus menggunakan perlengkapan senjata terang. Dalam artian di sini artinya bahwa kita harus sadar, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Sekalipun dalam goncangan apapun juga, baik itu kesehatan kita terganggu, ekonomi kita juga mengalami gangguan, dan mungkin hubungan kita dengan orang lain juga mungkin tidak baik-baik saja. Tapi percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita, Dia Tuhan juga akan terus berkarya di dalam hidup kita, sepanjang kita meletakkan dasar iman kita yang benar kepada Tuhan. Makanya oleh karena itu firman Tuhan berkata, sadar, tetap teguhkan imanmu, hiduplah di dalam kasih, dan tetap kuatlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan mau digeser oleh apapun juga, karena itulah yang membuat kita bisa kuat menghadapi dia masa-masa yang sukar di hari-hari yang terakhir. Kita harus bersikap seperti yang demikian. Maka saya percaya kita akan terpelihara iman kita, dan rohani kita tetap akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian poin yang kedua, di ayat yang ke-14 dari Roma 13, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenakanlah berarti tidak bisa tidak. Karakter Kristus harus tetap menjadi bagian kita kalau kita mau kuat dalam menghadapi hari-hari yang di luar Tuhan. Di dalam Yohanes 15 kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti hal ini menjadi penting bagi kita. Makanya firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa yang poin yang kedua, tetap memiliki cara hidup yang berkarakter Kristus. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita melakukan hal ini, kalau kita tetap punya sikap hidup yang berkarakter Kristus, yang ada kasih, yang ada sukacita, sekalipun digoncang, sekalipun diisukan yang jahat, kita tetap bisa mengampuni, kita bisa mendoakan, sekalipun kita tidak mendapat keadilan, kita tetap memberkati. Saya percaya firman Tuhan berkata, kita melakukan kehendak Allah, kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang akan menentukan keadilan bagi kita. Dan ini hal yang sangat membahagiakan bagi kita, yang tetap menjaga hidup dan iman kita, terus memiliki pandangan dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka hal itu akan menjadi berkat tersendiri untuk kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah iman kita dipelihara, kita tetap terus bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, supaya semakin hari semakin kita melihat kebaikan Tuhan menyertai hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu sudah mengajari kami bagaimana kami harus bersikap di hari-hari yang terakhir ini. Karena akan datang siang, malam kami lalui, masa-masa kesukaran akan kami jalani, dan kami mendengar banyak kabar yang tidak menyenangkan kami. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau melalui firman-Mu, supaya mengajari kami tetap waspada dan berjaga-jaga. Kami menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata terang.
Dan juga yang penting bagi kami adalah kami tetap berkarakter Kristus, hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus. Itulah yang akan membuat kami tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa yang terakhir ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dekapkan kedua tanganmu di dada. Kalau engkau punya pergumulan, baik dalam hidupmu, dalam karir, baik dalam perjodohan, baik dalam masalah ekonomi, percayalah kuasa Tuhan sanggup melakukannya di dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Bagi saudara yang punya sakit penyakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Dan percayalah oleh bilur-bilur darah Yesus, maka pemulihan akan terjadi melalui setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit. Maka hal, mujizat, kuasa, dan pertolongan Tuhan akan menjadi bagian bagi saudara semuanya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur dan kami terima Tuhan pemulihan itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan dukungan doa dan konseling, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.